Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 yang mengatakan, "Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita menghadapi begitu banyak masalah. Bagaimana kita menyikapinya akan sangatlah menentukan seperti apa hasilnya kelak. Kepanikan akan membuat kita terburu-buru dalam mengambil keputusan, atau bahkan membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Akibatnya bukan berkurang, tetapi masalah malah akan bertambah. Sebaliknya, ketenangan akan sangat membantu kita dalam bisa menyelesaikan masalah. Kita bisa berpikir dengan baik sambil terus berusaha mendengar apa kata Tuhan. Kekhawatiran, stres, rasa takut akan sesuatu, kalut atau panik akibat drama masalah siap merampas sukacita dari hidup kita dan membuat kita hidup tanpa kedamaian dan ketenangan. Padahal seringkali pada akhirnya apa yang terjadi tidaklah seseram apa yang kita bayangkan. Pikiran bisa jauh lebih cepat memandang hal-hal yang terburuk seperti paranoid ketimbang kita berpikir tenang dalam mencari penyelesaiannya. Kita belajar untuk tetap tenang dan menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan seperti itulah seharusnya kita menjalani hidup ini seperti yang diinginkan Tuhan. Pengkhotbah pernah menyatakan betapa pentingnya ketenangan jiwa dan pikiran dalam hidup ini. Katanya jauh lebih penting dari usaha mati-matian kita untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang bisa menjadi sia-sia jika kita melakukannya dengan jiwa yang tidak tenang. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Setiap manusia setiap saat bisa terbentur masalah. Seperti itulah hidup. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah. Stres bisa menghampiri kita kapan saja. Tapi ingat, pilihan untuk memanjakan stres atau menolaknya bukan tergantung dari situasi yang kita hadapi, melainkan tergantung atas keputusan dan reaksi kita dalam menyikapinya. Dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 7 mengatakan, "Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia." Apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi. Kalau kita berpikir positif dengan tenang, maka hasil positif pula yang kita peroleh. Sebaliknya, jika kita terus ketakutan dan berpikir negatif, maka seperti itu pula hasil akhirnya. Jika kita memilih untuk mau disiksa oleh masalah,
maka masalah akan menelan kita dengan segera. Tapi, jika kita memilih untuk menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, Dia sanggup mengulurkan tangannya yang tidak pernah kurang panjang untuk melepaskan kita. Tuhan sanggup memberi kita kekuatan, memulihkan kita, menyegarkan, dan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Paulus bukanlah orang yang tidak punya masalah. Justru beban dan penderitaannya berat setelah ia bertobat. Tapi ia menyadari pentingnya untuk berpikir positif, tentu saja dengan menyadari bahwa ada Tuhan yang berjalan bersamanya dan memberinya kekuatan. Karena itulah, ia bisa dengan tenang berkata dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 yang mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Selanjutnya, perhatikan apa yang ditulis dalam kitab Nahum. Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7 mengatakan, "Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya." Tidak ada satupun yang tidak sanggup Tuhan lakukan. Tiada sesuatu yang mustahil baginya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 yang mengatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Jika burung pipit saja ada dalam kehendak Bapa, apalagi kita yang begitu dikasihi dan istimewa baginya. Yesus dengan tegas berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 31 mengatakan, "Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Dan ada begitu banyak lagi janji perlindungan Tuhan yang siap melepaskan kita dari kesesakan dan memberikan kita kelegaan, memulihkan kelelahan jiwa kita, dan kembali menyegarkannya dengan damai sukacita berlimpah. Jika kita memilih untuk tidak tenggelam pada masalah dan penderitaan, tapi memutuskan untuk memandang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, di sanalah kita bisa menyerukan seperti kata-kata pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 7 yang mengatakan, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, "Kembalilah beristirahat dengan tenang, hai jiwaku, karena Tuhan telah begitu murah hati kepadamu." Itulah yang harus terus kita lakukan. Kita harus rajin mengingatkan jiwa kita untuk tidak terjebak pada ketakutan atau kecemasan, segala bentuk kekhawatiran yang bisa mendatangkan stres, bahkan penyakit. Kita harus mengingatkan jiwa kita untuk tetap tenang dan menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kehidupan ini memang penuh dengan tantangan, tekanan, dan berbagai masalah yang bisa membuat kita kehilangan ketenangan. Namun hari ini, kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada jerih payah tanpa damai. Segala usaha dan kerja keras akan menjadi sia-sia jika dilakukan dalam kegelisahan dan kepanikan. Tuhan menghendaki kita untuk tetap tenang, berpikir positif, dan menyerahkan segala perkara kepadanya. Sebab Dia adalah tempat pengungsian di waktu susah. Tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menolong kita. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, atau stres menguasai hidup kita. Sebaliknya, arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan biarkan damai-Nya memenuhi hati kita. Seperti pemazmur berkata, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Mari terus memilih untuk percaya, menyerahkan segala kekhawatiran kita, dan berjalan bersama Tuhan yang selalu setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya ketenangan di dalam Engkau. Di tengah badai hidup, tekanan, dan berbagai persoalan yang datang silih berganti, Engkau tetap setia menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami Tuhan untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap dan berserah kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.